Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Menikmati setiap kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Amin. Biar hari ini kita beribadah karena kita bersyukur atas setiap anugerah yang Tuhan limpahkan buat setiap kita. Yang mau katakan amin. Amin.
Mari sama-sama kita berdoa. Engkau Allah kami yang luar biasa, kami datang ke tempat ini karena kami mau terus bersyukur dan kami sadar bahwa Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau menaikkan setiap pujian kami yang terbaik buat Engkau Allah kami yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Boleh tengok kiri dan kanannya, katakan shalom. Dan katakan Tuhan menuntun setiap langkah kita. Haleluya. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap kita di dalam setiap keadaan. Karena Dia Allah yang luar biasa setia. Oh, puji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Yang percaya katakan amin. Mari lebih lagi kita nyatakan setiap langkah kami dituntun oleh Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Katakan tetap tenang teduh. Setiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Engkau yang pimpin tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sebab Engkau Allah yang terus memegang tangan kami dan tidak pernah melepaskannya. Engkau Allah yang terus menuntun kami dalam setiap keadaan hidup kami. Sungguh Engkau Allah kami yang setia. Sorakan haleluya. Jemaat Tuhan katakan, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Amin. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal.
Sambil lagi yuk, sambil angkat tangan kita katakan. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Terima kasih ya Tuhan. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sama-sama katakan kok. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Sorakan haleluya. Berikan sorak-sorai yang panjang untuk Tuhan kita. Kita umat-umat yang dipilih Tuhan, amin. Setiap umat yang dipilih Tuhan, sorakan. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoda.
selamanya, Dia berkuasa telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, param pararam, param param. Sorakan haleluya. Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau kekal selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita memperkatakan tahun 2025 adalah tahun penuaian. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penuaian terjadi atas bangsa kami Indonesia. Bapa, biarlah hatimu Tuhan senantiasa tertuju kepada bangsa kami Indonesia. Biarlah Engkau membawa bangsa kami Tuhan terus masuk di dalam destinimu Tuhan. Dan di bulan kemerdekaan ini kami percaya apa yang menjadi tema bangsa kami Indonesia akan tergenapi. Indonesia bersatu berdaulat, rakyatnya sejahtera, Indonesia maju. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Kami percaya Tuhan Kau senantiasa memberi tuntunan dan Tuhanlah yang mengintervensi agar setiap apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar setiap kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibuat semuanya untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Bapak, kami juga berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko, gembala CK7 terkasih kami Pak Dr. Yanto. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, pembelaan atas hamba-Mu. Dan kami percaya pengembalaannya Tuhan berkati, pelayanannya diurapi Tuhan, dan disertai dengan otoritas ilahi-Mu Tuhan. Dan keluarga besar hamba-Mu aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga percaya bahwa akan terjadi kebangkitan yang besar atas generasi Yeremia. Baik yang di tempat ini di CK7 sampai ke bangsa-bangsa. Anak-anak muda yang berani hidup kudus, takut akan Tuhan, yang hidupnya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat anak-anak muda yang masih terikat oleh dan dibelenggu oleh dosa. Kami berkatakan, demi nama Tuhan Yesus, mereka dilepaskan, dibebaskan, dan mereka dimerdekakan oleh dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau membawa anak-anak muda ini Tuhan. Kalau boleh Engkau pakai mereka Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin masa depan yang membawa perubahan seperti yang Tuhan kehendaki, yang hidupnya berdampak dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengan sukacita kami mau menyambut setiap jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apakah ada? Boleh mengangkat tangannya. Kami rindu menyambut Anda di tempat ini. Apakah ada? Apakah ada? Semua jemaat yang setia. Puji nama Tuhan. Berarti itu tugas setiap kita yang ada di sini untuk mengajak setiap kerabat, teman maupun saudara untuk datang ke tempat ini minggu depan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Sebagai informasi tambahan Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah ini selesai, bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, bisa mengunjungi counter ibadah yang ada di depan ruang ibadah. Dan teman-teman pengerja akan segera melayani Bapak Ibu sekalian.
Sekarang tiba waktunya untuk kita menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Multimedia dipersilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 31 Agustus 2025 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. GBI Parija Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Low. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and couple service. Ia pernah terbang menembus awan sebagai pilot, tetapi suara Tuhan datang dan memanggilnya untuk membawa jiwa-jiwa terbang dan merdeka bersama Yesus Kristus. Selama pelayanannya, ia selalu sayang kepada almarhumah istrinya yang merupakan cancer survivor serta berhasil membesarkan anak-anaknya. Apa yang membuat ia tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah tantangan hidupnya? Mari kita bersama-sama belajar tentang kisah dari seorang pastor ini. Di ibadah WOI GBI PRJ, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 pukul 10 pagi. Dengan tema, Dimerdekakan untuk Memerdekakan. Bersama Pastor Zivki Priyatelna, bertempat di ruang Sapphire and Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBI PRJ yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856-8505-054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi kantor sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org. Sebagai seorang wanita, seringkali kita mengalami permasalahan-permasalahan berikut ini. Kita mudah emosional, kita nggak sadar akan keberhargaan dan identitas diri, kita mudah iri hati, kita sering mensabotase diri, overreaction, ataupun konflik di dalam relasi. Padahal Tuhan sudah menaruh potensi di dalam kehidupan kita. Ternyata hal itu adalah manifestasi dari luka masa lalu ataupun trauma yang belum terselesaikan. Itu sebabnya kita perlu mengeksplor diri kita, memahami luka-luka apa yang masih perlu diproses. Yuk, saya Iliana Widodo mengajak para wanita untuk mengikuti WOI Celebration yang akan diadakan pada tanggal 20 September. Saya akan melayani di dalam workshop yang membahas mengenai kesehatan mental wanita. Mari kita berproses dan dipulihkan dan bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ, baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya Bapa kita adalah Bapa yang setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu, ketika saya mendengar lagu yang sebentar juga akan kita naikkan bersama-sama, Tuhan mengingatkan saya akan hubungan seorang anak kecil dengan orang tuanya. Seorang anak kecil yang lugu dan tidak tahu ada masalah apa yang sebenarnya terjadi di sekitarnya. Seorang anak kecil yang bahkan tidak tahu setelah ini ia harus melangkah kemana. Yang mereka tahu hanya satu. Kalau mereka ada di dekat orang tuanya, kalau mereka ada dalam dekapan orang tuanya, maka mereka ada dalam dekapan, maka mereka ada dalam tempat yang paling aman. Hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita yang ada di sini
Kalau seharusnya demikian jugalah hubungan setiap kita, anak-anaknya, dengan Bapa di surga. Walaupun kondisi kadang terasa sulit, walaupun kita tidak tahu harus melangkah kemana setelah ini. Tapi ketika kita tahu ada Bapa bersama kita, tapi ketika kita tahu kita ada dalam dekapan dan pegangan erat Bapa, maka kita ada dalam tempat yang paling aman. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur atas berkat-Mu. Kami mau datang Tuhan Yesus. Datang mencari wajah-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Karena Engkaulah satu-satunya alasan kami hidup Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Semua karena cinta-Mu kami ada hari ini Tuhan. Dan biarlah ini menjadi pernyataan iman setiap kami. Maka biar Engkau yang pegang tangan kami Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus
satu-satunya alasan kami Tuhan. Mari dengan iman-Mu sekali lagi nyatakan, Yesus pegang erat tangan kami Tuhan. Tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Biar Kau memegang setiap tangan kami Tuhan Yesus. Yesus pegang
Haleluya. Sungguh Engkau Bapa kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kasih-Mu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Bapa kita yang sungguh baik. Sama-sama kita katakan, Bapakku yang baik. Lord Jesus, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Lord Jesus, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari jemaat Tuhan nyatakan dari baik yang pertama, dari hatimu katakan, Bapakku yang baik. Dari hati kami yang mengasihi-Mu, kami katakan ya Tuhan, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, ini setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan jujur kami mau katakan kepadamu, sebab lebih dari segalanya. Kasih-Mu sempurna bagi kami. Sama-sama katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Angkat tangan kita dua-dua dan katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bersama-sama katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku,
segalanya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami. Kepada siapa kami harus berharap selain kepadamu Tuhan. Bahkan sejam ke depan, sehari ke depan, sebulan ke depan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi hari ini kami berdiri di sini dengan iman bahwa masa depan kami ada di tangan-Mu. Bahwa kami punya Allah yang jauh lebih besar daripada masalah yang kami hadapi. Masalah boleh ada, tetapi kami akan terbang tinggi melintasi badai bersama Allah kami. Dan kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu. Ketika kami melihat ke belakang, kami sadar, kami yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Roh Kudus, we thank you so much. We love you. Hari ini Roh Kudus kami perlu Engkau, kami perlu jamahan-Mu, kami perlu urapan-Mu, kami perlu kebenaran-Mu. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi, supaya kami boleh lebih cinta lagi. Karena itu berkatalah karena kami telah siap mendengarkan-Mu. Kami bukan hanya akan menjadi pendengar, kami akan menjadi pelaku dan kami akan berbuah lebat. Roh Kudus ambil alih, ini adalah waktu-Mu, ini adalah tempat-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara. GBI PRJ apa kabarnya? Ada tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Saya senang sekali bisa diundang kembali di sini saudara. Saudara sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Saudara, minggu lalu kita baru merayakan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Ya. Dan saya punya mimpi saudara. Saudara tahu nggak kalau pendeta itu bisa bermimpi? Saya punya mimpi bahwa anak-anak kita, anak-anak generasi Yeremia yang setiap minggu kita doakan, itu sungguh-sungguh bisa menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Mereka akan duduk di jajaran pemerintahan, bukan hanya di Indonesia. Mereka akan menjadi pemimpin di marketplace, di negara-negara lain. Mungkin pemimpin World Bank, mungkin jadi gubernur, mungkin jadi presiden, mungkin jadi menteri, DPR, MPR. Saudara aminkan itu? Amin ya. Karena itu saya mulai. Saya tahu saya bukan hanya perlu berdoa, saya perlu bertindak. Saya mulai melayani menjadi guru sekolah minggu sejak 30 tahun yang lalu. Saudara mungkin bisa menghitung umur saya kurang lebih ya. Karena apa? Karena saya tahu kita harus bekerja sama. Bukan hanya guru sekolah minggu. Pembentukan anak-anak ini dimulai dengan keluarga. Dimulai dengan orang tua. Bukan hanya tugas gereja, tetapi kita berpartner dengan Roh Kudus, dengan gereja dan dengan orang tua. Mungkin saudara pikir, oh anak saya udah gede, enggak apa-apa. Saudara mungkin pemimpin di marketplace, ada anak-anak di bawah saudara, ada anak-anak muda. Ya, kita sama-sama. Karena Frederick Douglass berkata, it is easier to build strong children rather than to repair broken men. Saudara tahu enggak, selama 30 tahun saya melayani sebagai guru sekolah minggu. Hanya baru-baru ini anak-anak itu mengalami masa-masa yang sangat sulit. Mulai dari usia berapa saudara? 10-11 tahun mereka mulai mengenal kata depresi. Saya kaget. Dulu waktu saya umur 10-11 tahun saya mainnya apa? Congklak, bekel, terus saya main itu karet yang diputer-puter, saudara mungkin ingat ya. Saya nggak tahu saudara satu level nggak, mas saya langsung tinggi terus merdeka gitu. Saudara ingat ya? Kita nggak kepikir apa-apa, kita nggak kepikir masa depan, tapi anak-anak ini datang kepada saya. Mereka bilang, Anti, mereka panggil saya Anti. Normal nggak sih kalau kita pernah kepikiran untuk commit suicide, untuk mengakhiri hidup kita? Saya kaget, hah? Umur berapa? 10. Ada yang setiap malam nangis-nangis saudara. Dia nggak bisa tidur karena apa? Takut akan masa depan. Ada lagi yang mulai self-harming. Ada yang mulai self-cutting. Lalu saya panggil beberapa guru yang ada yang dokter, ada yang psikolog, kami melayani anak-anak ini. Mereka punya kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka hidup antara dua dunia. Dunia maya yang seolah-olah begitu indah dengan dunia nyata di rumah mereka. Dan mereka kaget, hah kok saya malang sendiri, semua orang happy, semua orang cantik, semua orang pintar, semua orang punya masa depan. Seperti video berikut ini, silakan multimedia.
Hashtagnya wake up like this. Bangun tidur udah cantik. Perginya naik mobil, bawanya helm sepeda, saudara. Bikin konten. Bilangnya selalu rapi. Bilangnya selalu hidup sehat. Kalau dilanjutin panjang, saudara, ya, ada yang muda tapi fotonya, ada yang tua fotonya muda, ya. Berbagai macam kebohongan ditawarkan dan anak-anak ini menjadi takut, saudara. Ada yang saya tanya kenapa takut? Mereka bilang papa mama di rumah berantem, orang lain hidupnya bahagia. Ada yang bilang mama saya single parent. Ada yang bilang papa saya single parent. Ada yang bilang mungkin saya nggak tahu bisa kuliah yang bagus atau enggak. Sepertinya perekonomian lagi struggle. Anak-anak ini kasihan, saudara. Karena itu hari ini saya rindu untuk men-sharingkan sesuatu yang berjudul The Family Blueprint. Karena ada rencana Tuhan, ada maksud dan tujuan Tuhan terhadap keluarga. Kenapa? Karena keluarga adalah lembaga pertama yang diciptakan oleh Allah Bapa. Dan pernikahan adalah mujizat pertama yang diselamatkan oleh Yesus. Karena pernikahan dan keluarga begitu berharga di mata Tuhan. Kita baca bersama Matius 19 ayat 4-5. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, saya tanya ChatGPT. ChatGPT saya berbayar, saudara. Saudara tahu nggak ChatGPT yang nggak berbayar itu suka outdated. Dan kadang-kadang bohong. Taunya dari mana? Anak saya bikin tugas, bikin proyek. Terus dia bilang, Mami lihat esai yang dari ChatGPT bagus banget. Saya bilang sama dia, tanya sama dia. Itu ambilnya dari informasi mana? Terus dia bilang, ini saya ambil dari 8 buku. Saya tanya judulnya sama pengarangnya siapa? Dia tanya, terus saya bilang lagi, Google bukunya ada enggak? Bukunya enggak ada, saudara. 4 buku pertama itu bohong. Saya tanya lagi sama ChatGPT, kenapa bohong? Dia bilang, oh ya supaya keren. Wow, ChatGPT saya berbayar sedikit supaya kalau kita nanya informasinya benar, saudara. Ya, saya tanya begini, if you were the devil, kalau kamu adalah iblis, what would you do to destroy God's children? Apa yang akan kamu lakukan untuk menghancurkan anak manusia? Dia bilang, aku akan mulai dengan menghancurkan keluarga. Karena keluarga itu cikal bakal penting. Karena anak-anak itu akan dipakai Tuhan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Dan saya langsung teringat film Terminator. Saudara ada yang nonton Terminator? Gak ada ya, cuman saya ya. Oh, ada. Kenapa Terminator itu dikirim ke masa yang lampau untuk menghancurkan pemimpin? Sarah dan John O'Connor. Betul nggak? Karena lebih mudah menghancurkan anak-anak itu pada waktu mereka kecil. Daripada ketika mereka nanti sudah menjadi dewasa dan begitu kuat. Dan itu yang dituju oleh iblis. Kemana Allah Bapa, Yesus memandang seperti Ayub. Ke situ juga iblis memandang. Dia harus gagalkan rencana Tuhan. Karena di Kejadian 1 ayat 28 mengatakan, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itu rencana Tuhan. Anak-anak kesayangannya akan menguasai bumi. Semuanya akan seperti sorga di bumi, akan indah. Tapi iblis berusaha sedemikian rupa menarik kita, menyeret kita. Kenapa alasannya, saudara? Saya kasih tahu alasannya. Matius 25 ayat 41.
Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tahukah saudara bahwa neraka itu bukan diciptakan untuk anak-anak Tuhan, bukan diciptakan untuk manusia. Neraka itu diciptakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya, makhluk-makhluk sorgawi yang memberontak terhadap Allah. Lalu di Ibrani 2 ayat 16 dikatakan, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Tetapi Tuhan pilih kasih. Ketika malaikat itu memberontak dan berdosa, mereka tujuan akhirnya adalah ke neraka, ke api yang kekal. Tetapi ketika anak-anak Tuhan yang tercipta sesuai dengan gambaran Tuhan berdosa, disediakan jalur keselamatan. Buat mereka itu enggak adil. Kenapa sama-sama berdosa? Kenapa saya yang hanya ke neraka? Saya akan seret mereka supaya keadilan tercapai. Itu yang dilakukan oleh iblis, saudara. Saya enggak tahu alasannya kenapa. Itu kedaulatan Tuhan. Lalu saya tanya lagi, what would you do? Jadi kamu akan ngapain terhadap anak-anak itu? Dia bilang, I will do 4 things. Saya akan melakukan 4 hal. Yang pertama, I will attack the foundation. Aku akan attack prinsip dasarnya. Tadi kita udah baca Matius 19 ayat 4-6. Kita akan pecah menjadi 3 ayat. Ayat yang keempat. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Ini yang dikacaukan oleh iblis. Makin lama makin kelihatan. Iblis gencar sekali mempropagandakan LGBT. Kenapa belakangan ini semakin banyak jumlahnya, saudara? Karena waktu dia sudah hampir habis. Karena kita sudah memasuki akhir dari zaman akhir. Mungkin saudara pikir, tapi kan LGBT baru. Jangan salah saudara, LGBT itu sudah dari lama. Yudas 1 ayat 7 mengatakan, dan jangan lupa akan kota-kota Sodom dan Gomora serta kota-kota di sekitarnya yang semuanya penuh dengan segala macam hawa nafsu termasuk berahi laki-laki akan laki-laki yang lain. Sudah ada sejak zaman Lot. Makanya kenapa Sodom dan Gomora itu mau dihancurkan oleh Tuhan. Karena ada campur tangan iblis menghancurkan image Tuhan. Saudara ingat waktu itu Lot didatangi oleh malaikat. Lalu dia ingin menjamu malaikat, tetapi penduduk kota itu mau memperkosa malaikat. Laki-laki dengan laki-laki. LGBT sudah ada sejak dulu. Tapi dulu jumlahnya enggak banyak, saudara. Dulu mungkin ada kelainan hormon, ada cacat genetik. Sekarang ini menjadi apa? Masalah psikis. Penyakit mental dan menular. Betul? Zaman dulu enggak menular, saudara. Zaman sekarang menular. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Adik saya punya teman. Dia kakak adik. Kakaknya laki-laki, adiknya perempuan. Keluarganya sangat diberkati Tuhan. Anaknya dikirim ke Australia. Sekarang yang kakaknya menikah dengan pria African Australian. Yang perempuan menikah dengan Asian Australian. Saudara kalau jadi orang tuanya gimana rasanya? Lalu saya tanya lagi, apa lagi yang kamu akan lakukan? I will mess up their roles. Aku akan putar balikan tanggung jawab mereka. Karena Matius 19 ayat 5 mengatakan, dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, blueprint Tuhan, ketika seseorang menikah, dia harus meninggalkan ayahnya dan ibunya, bukan hanya yang laki-laki tetapi juga yang perempuan. Mereka membentuk sebuah keluarga inti. Bahkan kartu keluarga kita pun baru, betul? Kita enggak satu kartu keluarga lagi sama papa mama kita, sama orang tua kita. Karena keluarga inti terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Tapi sekarang ini saya punya teman melayani di sini di CK7 sudah lama. Puluhan tahun menikah dengan seorang pria yang seiman. Mereka pikir keluarganya harmonis, tetapi apa yang terjadi? Karena sekarang kan zaman resesi, betul saudara? Suami istri bekerja, anak dititipkan kepada omanya. Omanya terlalu memanjakan anaknya. Kalau anaknya didisiplinkan, omanya tarik. Jangan dimarahin, jangan dihukum. Sifatnya jadi jelek, saudara. Karakternya jadi luar biasa. Ketika orang tuanya mau mendisiplinkan, amanya larang.
Sebenarnya semua itu sudah diatur. Ya. Apa yang terjadi? Akhirnya ribut saudara, karena suaminya jadi bingung. Terjepit, harus belain mamanya atau harus belain istrinya. Akhirnya dia stres nih kalau marah main fisik saudara. Akhirnya mereka divorce, sayang banget. Dan perempuannya itu akhirnya gak melayani lagi karena kecewa. Apakah memang kalau kita punya anak yang sudah menikah kita gak boleh kasih nasihat saudara? Sangat boleh. Tapi keputusan harus diambil oleh anak kita karena dia sudah dewasa dan dia sudah berkeluarga. Too many cooks spoil the broth. Kalau kita rame-rame masak oleh berbagai koki, yang satu bilang keasinan, yang satu bilang kurang asin, yang satu bilang kemanisan, yang satu bilang kurang manis, hancurlah masakan itu saudara. Lalu ada lagi yang bilang sama saya, tapi anak saya belum dewasa, dia belum bisa cari uang sendiri, rumah pun dari saya. Masa saya nggak boleh ngatur anak saya? Kalau dia belum dewasa, kenapa dikasih menikah saudara? Itu pertanyaannya, betul? Lebih baik diperlambat sedikit sampai dia dewasa. Bahkan kemarin itu di koran saya baca seorang ibu usia 56 tahun meninggal. Anaknya 2 di apartemen terjun, ini cukup lama sih saudara. Di apartemen di Jakarta Barat. Saya pikir anaknya masih kecil, kasihan sekali gitu ya. Saya baca, tadinya mau saya doakan. Saudara yang meninggal itu usianya berapa? 28 dan 31 tahun, shock saya. Mamanya meninggal, dia meninggal juga lompat. Karena gak bisa hidup tanpa mamanya. Ini yang dibuat oleh iblis saudara. Ya, jadi orang tua gak gampang saudara. Tetapi kita harus tahu minta hikmat dari Tuhan. Kapan kita harus pegang anak kita, kapan kita harus lepas. Ya. Kemudian tanggung jawab apa lagi? Sebagai seorang laki-laki, tugas dan tanggung jawabnya adalah menjadi suami dan ayah. Tuhan sudah atur baik-baik. Efesus 5 ayat 23 mengatakan, hai suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi suami adalah wakil Kristus, wakil Tuhan. Betul? Wakil Tuhan itu untuk apa? Mencari nafkah. Kejadian 3 ayat 17 mengatakan, hai Adam, dengan berpeluh, dengan bersusah payah engkau harus mencari nafkahmu seumur hidupmu. Dan pria itu diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan itu saudara. Single tasking, fokus. Pria itu otaknya berbeda dengan wanita saudara. Jalur koneksinya kalau pria itu otak kanan, kanan, kiri, kiri. Otak kiri untuk mengatur logik, otak kanan untuk mengatur sesuatu yang berhubungan dengan perasaan. Music, art dan sebagainya. Nah pria itu akan begitu fokus dengan pekerjaannya. Wanita itu jalur koneksi kanan kirinya agak terlalu lancar saudara. Jadi apa? Mudah terbawa perasaan. Kalau lagi ngomong yang sekarang, masalah sekarang, terus dia connect ke masalah yang dulu. Kalau lagi ngomongin kantor, dia ngomongin yang rumah. Jadi prianya bingung, jadi you mau ngomongin apa dulu sih? Karena pria itu single tasking. Saudara perhatikan deh ya. Untuk hal-hal yang seharusnya wanita itu fasih, misalkan memasak. Koki-koki Michelin Star Restaurant, itu pria atau wanita? Pria. Tuh pria langsung, pria gitu ya. Karena pria itu fokus pada kerjaannya. Ya, masalah kerjaan, masalah rumah. Mereka menatanya dengan baik. Saya pernah ke dokter mata saudara, saya lagi ngomong, teleponnya bunyi. Diangkat lagi saudara. Halo, oh iya sayang, mama masih kerja. Nanti mau dibeliin apa? Nanti mama malah ngobrol sama anaknya, orang saya belum selesai ngomong saudara. Luar biasa gitu ya. Itu wanita saudara. Karena kita diciptakan harus multitasking. Nanti kita lihat apa tugas dan tanggung jawab wanita. Yang ketiga, di Kolose 3 ayat 19 dikatakan, hai suami kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar. Karena pria diciptakan dengan tubuh yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Karena itu sebenarnya otaknya pun 10% lebih banyak. Karena tulang tengkoraknya lebih besar saudara. Tapi enggak berarti semua pria pasti lebih pintar ya saudara ya. Nanti kita bahas sama-sama. Karena apa? Karena itu banyak yang menyalahgunakan. Kalau berantem main fisik. Karena itu jelas-jelas diatur di Alkitab. Jangan bermain kasar dengan istrimu. Tugasmu adalah mewakili Tuhan, melindungi mereka. Ya, karena Tuhan kita adalah Jehovah Jireh,
penyedia dan melindungi kita. Bahkan dia menyerahkan nyawanya dan suami-suami, bapak-bapak harus rela menyerahkan nyawa untuk melindungi istri dan anak-anaknya ya. Ibu-ibu toel dong tuh, Pak dengerin Pak ya gitu. Nah yang keempat peran suami dan ayah apa? Imam, raja dan nabi. Efesus 6 ayat 4 mengatakan, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam Tuhan. Beritahukan perintahku siang dan malam. Itu tugas Bapak, menjadi wakil Tuhan. Ya, saudara saya mohon maaf, saya mau kasih tahu sesuatu. Dapat dari panitia retreat, waktu retreat anak-anak kemarin, retreat remaja, ada pengakuan dosa. Ada anak-anak yang mengaku mereka terlibat pornografi dan bayangan itu sulit dihapus. Mereka merasa berdosa, ada yang bilang sampai self-harming, ada yang bilang mulai cutting. Saya tanya cuttingnya di mana, ada yang mulai cutting di kaki saudara. Saya tanya kenapa cutting di kaki, karena dia bilang saya anak Tuhan, saya tahu kebenaran, tapi saya melakukan kesalahan karena itu sebelum Tuhan hukum saya hukum diri saya sendiri. Saya tanya kenapa di telapak kaki, supaya kalau jalan rasanya sakit. Kasihan gak saudara? Kasihan. Waktu tanya, katanya taunya dari papa. Hah? Saya juga kaget sih waktu dengar ini. Ini bukan di cabang ini, jadi saudara mungkin bisa lega sedikit. Tapi saya mau kasih tahu, hati-hati saudara ya. Mungkin kadang-kadang kita download sesuatu, handphone kita tinggalin, mungkin anak kita lihat. Saya nggak tahu gimana caranya. Mungkin ada video-video di Netflix, di Google kita yang ada historinya. Dan dia nonton dan dia merasa sangat berdosa saudara. Ada lagi yang bilang, saya pernah lihat papa mama berhubungan dan saya nggak bisa hapus itu. Hati-hati ya saudara ya, kita adalah wakil Tuhan. Mangki si mangkidu ya. Oke, sekarang kita lanjut peran istri dan ibu. Peran wanita sebagai tiang penolong dan pendoa. Kejadian 2 ayat 18 mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Penolong itu bahasa Ibraninya adalah Ezer. Ezer itu di konteks yang lain selalu dilibatkan dengan pertolongan daripada Tuhan. Jadi wanita diciptakan untuk menolong pria. Menjadi tiang penolong dan tiang pendoa. Kenekdo berarti, kenekdo itu sepadan. Sepadan sama pintarnya, sama levelnya. Gak berarti dia ada di bawah. Penolong yang sepadan. Ketika suaminya mungkin kena PHK, istrinya boleh gak cari uang silahkan. Karena dia adalah tiang penolong. Betul? Ketika mungkin suaminya dipanggil Tuhan, istrinya menjadi kepala keluarga karena dia pun sepadan. Ya. Yang kedua, tunduk kepada suami di dalam segala sesuatu. Kenapa Tuhan harus tulis di dalam segala sesuatu? Karena sulit untuk tunduk di dalam segala sesuatu, betul? Betul. Makanya semua ini ditulis, Tuhan udah punya blueprintnya, dia tahu saudara kita harus ngapain. Kita mau ngapain. Lalu ada ibu-ibu yang datang sama saya. Dia bilang, Citin, suami saya itu Kristen KTP. Dia suka ngajarin kita yang enggak-enggak. Dia suka ambil keputusan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Saya harus tunduk kepada suami atau harus tunduk kepada Tuhan? Saya tanya, maaf ya Bu, saya tanya dulu. Waktu ibu menikah sama dia, ibu tahu enggak suaminya Kristen KTP? Tahu. Kenapa masih menikah? Bukankah Alkitab katakan harus seiman? Betul? Persamaan apakah yang terdapat antara terang dengan gelap? Dia bilang, ya kan waktu itu cinta, Citin. Saya pikir nanti kalau menikah saya bisa membawa dia dekat sama Tuhan. Kenapa harus berpikir kalau sudah tahu perintahnya? Jadi sekarang gimana? Sekarang tetap harus tunduk karena itu pilihanmu dan engkau berjanji di hadapan Tuhan. Tapi jadi susah, ya konsekuensinya ditanggung sendiri. Betul? Karena Tuhan udah kasih tahu itu saudara. Sebelum menikah buka mata lebar-lebar. Setelah menikah tutup mata rapat-rapat. Janji nikah kita adalah janji kudus di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong, percayalah saudara. Ketika engkau sudah terlalu lelah untuk berdiri, berlututlah. Dia Allah yang mengasihi kita. Ya.
Tugas yang ketiga merawat keluarga, ini ayatnya banyak, saudara baca sendiri. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Ada 21 pasal yang harus, 21 ayat yang harus dibaca oleh ibu-ibu. Tugas dan tanggung jawabnya banyak, multitasking. Ya. Tanggung jawab anak itu apa? Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, dari 10 perintah Tuhan, 4 mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, betul? Yang kelima mengatur antara hubungan manusia dengan orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah wakil daripada Tuhan. Siapa yang paling mengasihi manusia? Yang pertama Tuhan, yang kedua orang tua kita sendiri. Karena itu kita harus taat dan hormat. Bahkan diiming-imingi oleh Tuhan, kalau engkau taat, kalau engkau hormat, engkau akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Karena di Alkitab juga tertulis, nanti di akhir zaman akan banyak anak-anak yang tidak respect lagi kepada orang tuanya. Sampai harus diiming-imingi, saudara. Lalu hukum yang ke-6 sampai 10 mengatur manusia dengan sesamanya. Ya. Lalu saya tanya, terus apa lagi yang akan kau lakukan? Yang tadi, I will attack their foundation. I will mess up their roles. Yang ketiga, I will make marriage convenient, not a covenant. Aku akan buat mereka berharap bahwa pernikahan itu untuk membawa kebahagiaan. Kalau enggak bahagia, silahkan putuskan sendiri. Tadi kita udah baca Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini harga mati. Tapi kan di ayatnya yang ke-9 dikatakan kecuali karena zina. Ya, berarti kalau zina boleh bercerai dong. Saudara harus tahu, hukuman zaman dulu untuk zina itu apa? Saudara tahu hukumannya apa? Hukuman mati, dirajam batu, betul? Setia sampai maut memisahkan, ketika pasangannya berzina dan meninggal, ya dia bebas menikah lagi, betul? Karena janji setia kita hanya sampai maut memisahkan. Bagaimana kalau ada physical abuse? Berpisah dulu, saudara. Gumulkan baik-baik di hadapan Tuhan. Saya melihat banyak keluarga-keluarga yang akhirnya menyesal, diubahkan oleh Tuhan, lalu bersatu kembali. Jangan dengan mudah mengatakan cerai. Hati-hati, perkataanmu memiliki kuasa. Ya, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Bagaimana kalau kita yang diceraikan? Ya udah, pegang janji itu. Jangan menikah lagi. Saya nggak tahu apakah semua orang bisa melakukan hal yang sama. Tapi di dunia ini, di Amerika, setiap detik ada satu keluarga bercerai. Bagaimana dengan di Indonesia? Setiap tahun ada 400.000 pasangan bercerai di Indonesia. Itu yang tercatat, saudara. ART saya ada 2. Yang pertama pulang lebaran gak balik lagi. Dia bilang, maaf Bu, aku mau nikah lagi. Hah, saya bilang, kamu bukannya udah nikah? Udah, ini yang keempat. Gak tercatat, saudara. Lalu saya tanya sama yang satu lagi, kalau kamu? Dia senyum. Saya baru yang ketiga Bu. Masih kata baru lagi. Ini gak tercatat loh saudara, berarti jauh lebih banyak daripada ini. Ya, kayak ganti-ganti baju saudara. Dan yang sedihnya lagi, pasangan-pasangan muda milenial. Mulai dengan mudah memutuskan, baru 2 tahun menikah mau divorce. Ada yang baru 9 bulan menikah mau divorce. Sedih saudara. Sesuatu yang harusnya menjadi surga di bumi, dihancurkan oleh iblis. Yang kasihan siapa? Anak-anak ini babak belur saudara. Nangis-nangis, ketakutan, merasa jadi victim, di rumah mamanya kerja, marah-marahin dia pulang. Mereka merasa Tuhan gak sayang aku, gak ada orang yang sayang sama aku. Kasihan saudara. Saya baru scroll Instagram kemarin. Ada seorang teman, dia bilang ini dalam konteks kemerdekaan kemarin. Saya pikir dengan bercerai saya akan merdeka dari si nyinyir itu. Tapi ternyata apa yang terjadi?
ada keheningan yang begitu mendalam. Dia kangen nyinyiran istrinya, saudara. Karena malam menjadi begitu sunyi sampai dia gak bisa tidur, saudara. Tapi penyesalan datang terlambat. Teman dari suami saya menjadi anggota panti jompo termuda. Apa yang terjadi ketika dia menyanyiakan istrinya dan anaknya pergi. Dia pikir gak apa-apa, gak ada yang atur makannya, mulai makannya sembarangan. Stroke sebelah, di rumah 2 hari gak ada yang tahu. Lalu istrinya karena masih peduli sama suaminya, dia WhatsApp gak dijawab, dia datang saudara. Ini istrinya masih baik di dalam Tuhan. Dia lihat suaminya udah terkapar 2 hari gak ada yang tahu. Untung dia datang, kalau gak dia udah lewat. Lalu apa yang terjadi? Sekarang karena gak ada yang kerawat, ada di panti jompo, kasihan. Kalau suami saya nengokin bawa makanan, dia gak bisa berkata-kata, hanya bisa menitikkan air mata. Karena penyesalan selalu datang terlambat. Karena pernikahan itu seperti analogi sepatu. Sepatu kanan dan kiri tidak persis sama, namun serasi. Saat berjalan gak pernah sama. Kalau berjalan sama jadi kayak begini saudara. Ya, majunya satu-satu tetapi memiliki tujuan yang sama. Kalau yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri, pasti akan berhenti di satu titik, betul? Lalu apalagi, tidak pernah berganti posisi tetapi saling melengkapi. Ya, coba kalau yang satu mau, yang kanan mau ke kiri, yang kiri mau ke kanan, aduh itu lama banget nyampenya saudara. Selalu sederajat, tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Jika salah satu lebih tinggi pasti nggak nyaman saudara. Nanti pasti ankle-nya rusak. Saudara coba deh jalan ke kantor, satu pakai high heel, satu pakai Keds. Saudara tahan berapa lama? Bila yang satu hilang maka yang lain tidak memiliki arti lagi. Saling membutuhkan satu sama lain. Lalu apalagi yang keempat? Iblis katakan, I will hinder God's presence and blessings. Aku akan tahan hadirat dan berkat Tuhan karena dia tahu firman saudara. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ingat, 2 orang sepakat, keluarga terdiri dari berapa? 2 orang. Kalau udah bercerai jadi berapa? 1 orang. Mungkin ada di antara saudara yang bilang, saya bercerai gak apa-apa kok, baik-baik aja. Saya percaya setiap janji yang diingkari, janji di hadapan Tuhan ada konsekuensinya. Daud berzina. Ketika Daud berzina, Tuhan bilang anakmu akan meninggal. Itu konsekuensi daripada dosamu. Lalu Daud nangis-nangis di hadapan Tuhan, dia berpuasa, dia berkabung saudara. Dia minta sama Tuhan, apapun aku akan berikan asal anakku tidak meninggal. Tuhan bilang maaf. Dosamu ada konsekuensinya. Engkau aku ampuni karena aku mengasihimu. Saya percaya itu saudara. Dikatakan sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Keluarga terdiri dari 2, kalau sudah punya anak 3 orang. Betul? Ketika kita sepakat, ketika kita minta hadirat Tuhan, dia akan berkenan ditemui saudara. Dan dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Iblis mau buat kita sibuk saudara. Shift fokus kita. Tadinya kita bekerja untuk hidup. Sekarang kita hidup untuk bekerja. Pulang ke rumah ngapain? Nggak main sama anak. Kita mulai scroll sosial media. Betul? Nggak ada waktu untuk mesbah keluarga. Nggak ada hadirat Tuhan. Nggak ada perkenanan Tuhan. Karena Mazmur 127 mengatakan ketika anggota keluarga hidup rukun, berkat mengalir. Saudara, saya mau sharing kehidupan keluarga saya. Kami menikah 22 tahun. Saya tahu sesuatu saudara. Kalau suami saya marah, dia naikin nada suaranya, tone-nya dan volumenya. Saya balas dengan nada yang sama, itu pecah perang dunia saudara. Jadi saya akalin gini, kalau dia udah mulai marah, saya diam.
Saya bicara seperlunya. Nanti kalau dia udah reda, kita baru ngomong. Dan dia juga belajar hal yang sama. Kalau saya mulai marah, saudara, dia diam. Kalau dia diam, saya udah tahu, saya agak terlalu tinggi. Saya akan redam. Dan itu berjalan cukup baik, saudara. Tapi apakah keluarga Kristen itu nggak punya masalah? Masalah selalu ada. Selama kita hidup, selama itu juga ada masalah. Dan kita harus mengucap syukur atas setiap masalah yang Tuhan izinkan. Karena masalah membuat kita dekat sama Tuhan. Masalah membuat kita bergantung sama Tuhan. Masalah membuat kita tahu siapa kita dan siapa Tuhan. Waktu anak saya mau kuliah, saudara, waktu itu COVID. Anak saya punya mimpi. Dia pengen kuliah di universitas salah satu yang terbaik di dunia. Itu di UC di Amerika. Dia apply sendiri, diterima, dan saya cukup bangga, saudara. Papanya nggak setuju. Saya kaget, sayang amat gitu. Udah belum tentu semua orang diterima di situ. Memang nggak jenius, tapi anaknya cukup rajin dan cukup pandai. Lalu papanya bilang, kita bawa dalam doa. Saya setuju. Kita bawa dalam mesbah keluarga. Kalau saya lihat suami saya setiap pagi menggunakan lututnya, tanya sama Tuhan. Lalu dia dapetin, oke. Kalau nggak ke UI, aduh anak saya kaget sekali. Karena kalau ke luar negeri kan siapinnya IELTS, TOEFL gitu ya saudara ya, IGC, A-level. Kalau ke UI kan banting setir, aduh dia belum ikut bimbingan. Banyak banget yang apply UI, dia kaget. Gimana kalau nggak diterima Pak? Saya bisa nggak kuliah gitu. Dan dia nangis berhari-hari. Papanya bilang kita tetap berdoa, kita tetap tanya sama Tuhan. Lalu papanya dapat ke Singapura aja. Dia nangis lagi, itu nggak kenapa saudara, karena dia trauma dengan Singapura. Beberapa kali saudara dia ke Singapura, dia diomelin sama ama-ama. Padahal tujuannya baik. Jadi ada ama-ama yang nggak bisa pakai vending machine. Kalau nggak salah mau beli tiket, saya nggak tahu deh tiket MRT atau apa, dia pencet-pencet padahal itu bukan touchscreen. Jadi karena antrian udah panjang dan anak saya di belakangnya, anak saya maju ke depan, dia bilang, excuse me, Oma, this is not touchscreen. Dimarahin, this is none of your business. Gitu, udah kaget. Ama ini jerit-jerit sampai semua orang liatin dia, kirain dia mau apain si ama ini. Matanya sampai berkaca-kaca saudara. Lalu yang kedua, dia mau take away di restoran. Dine in yang mau makan itu panjang banget. Dia masuk ke dalam, dia mau tanya, kalau take away harus ngantri juga enggak? Tapi ama-ama yang ngantri itu bilang, Meyo limau, enggak ada aturan. Anak sekarang kurang ajar. Aduh matanya berkaca-kaca lagi, dia sampai takut kalau ke Singapura saudara. Tapi papanya bilang, Papa udah doa sama Tuhan dapetnya ke Singapura. Udah nangis saudara. Aku gak mau ke Singapura, aku takut. Gitu ya. Saya bilang sama dia begini. Kalau kita minta sama Tuhan, jangan tentuin jawabannya. Siapa yang Tuhan, siapa yang hamba. Belajar untuk taat, belajar untuk terima jawaban Tuhan. Dia bilang, oke mami, I will try, dia bilang. Papanya bilang lagi, kamu akan dapat scholarship. Dalam hati saya, ini gak pernah ikut olimpiade. Mau apply scholarship belum tentu juga dapat, diterima aja udah susah. Dia bilang, mami boleh enggak aku mau kuliahnya di NUS. Saya bilang ya boleh-boleh aja. Saudara jangan batasi Tuhan. Karena banyak orang tua yang datang sama saya, anak saya enggak mungkin ke luar negeri Ci. Jangan batasi Tuhanmu. Ya walaupun krismon, walaupun enggak tahu apa yang ada di depan sana. Berimanlah bahwa mereka bukan hanya anak kita tetapi mereka juga anak Tuhan. Amin. Saya bilang kita tanya dulu sama Tuhan. Lalu dia bilang, mami boleh gak ke NUS? Boleh. Terus dia apply gak dapat scholarship saudara. Saya bilang gak apa-apa, kita bayar. Begitu dia klik accept saudara, muncul pop up, kamu dapat tuition grant. Diskon 50% asal kerja di Singapura 3 tahun. Itu kaget saudara. Karena memang nilainya bagus tapi gak jenius. Terima gak? Terima dong. Susah kan kerja di Singapura, apalagi zaman krismon, kita terima. Saudara tahu, 1 minggu kemudian dia dapat email lagi. Kamu dapat ASEAN Scholarship, beri kemuliaan untuk Tuhan saudara. Waktu dia sampai di Singapura dia bilang ada scholarship dinner. Semua anak yang dapat ASEAN Scholarship itu diundang dinner. Hanya dia yang gak pernah ikut olimpiade. Yang lain semua juara olimpiade.
Dia telepon saya, dia bilang, Mami aku malu banget. Saya bilang, di situ kamu tahu bahwa Tuhan sayang sama kamu. It's only because of God's grace. Ketika kita lakukan apa yang kita harus lakukan, Tuhan lakukan bagian dia, saudara. Lalu sebagai ucapan terima kasih, dia mengalahkan ketakutannya. Saya boleh minta WL dan Singer untuk bantu. Saya minta waktu 5 menit lagi. Dia bilang, Mami semua orang ambil ekstrakurikuler, kalau enggak entrepreneurship, bisnis, olahraga, aku ambil volunteer. Saya tanya volunteer di mana? Bukan di panti jompo, saudara. Di apartemen-apartemen pemerintah. Di mana ada orang-orang jompo yang enggak ditengokin sama anak-anaknya. Setiap Sabtu dia datang ke sana. Ke oma-oma yang tadinya dia takutin. Oma-oma itu setiap Sabtu lihat dia matanya berkaca-kaca, berbinar-binar. Karena banyak yang udah lumpuh, saudara. Anak saya bawa dia ke pasar, beliin makanan. Aduh, setiap Sabtu itu oma-oma, opa-opa mengharapkan dia datang. Dia bilang, aku mau terima kasih sama Tuhan. Karena Alkitab katakan, didiklah anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Maka pada masa tuanya pun mereka tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Lalu saudara mungkin pikir, tapi kan gak semua orang dapat scholarship, gak semua orang pinter. Saya ceritain anak saya yang kedua, stok anak saya masih banyak, saudara. Anak saya yang kedua, dia hampir putus asa. Dia tahu cicinya disayang sama Tuhan. Dia datang sama saya gini, Mami, aku gak punya apa-apa. Aku gak punya masa depan. Saya tanya, kenapa? Aku gak pinter di sekolah. Nilai aku bagus, tapi aku udah gak kuat lagi, Mami. Dia tuh sukanya musik, gambar, olahraga. Pokoknya otak kanan dia. Dia bilang, I don't think I have a future. Saya pikir, kasihan amat. Saya bilang sama dia gini, setiap orang paling tidak diberikan satu talenta, betul? Tidak ada orang tanpa talenta. Saya bilang, kamu berdoa sama Tuhan, tanya sama Tuhan apa talentamu. Dia bilang, Mami gambar. Mami boleh enggak? Aku keluar SMA 1, aku ambil diploma, gambar. I promise you, I will do my best. Saya tanya suami saya enggak setuju, saudara. Dia bilang ART aja lulusan SMA, ini lulusannya SMP. Mau jadi apa? Saya bilang boleh enggak kita tanya sama Tuhan. Kita minta tempat kuliah yang baik. Lalu singkat cerita dia diterima. Portfolionya cukup bagus. Saya coba apply, dia bilang Mami aku mau seperti Cici. Aku mau coba kuliah di luar. Saya daftarin ke Australia gak diterima, saudara. Dia bilang ulang lagi dari foundation. Aduh dia sedih lagi, dia down lagi. Dia bilang tuh kan Mami, Tuhan gak sayang aku. Aku gak punya masa depan. Saya bilang doa sekali lagi. Terus dia bilang gini, Mami boleh gak aku coba apply ke UK. Saya bilang ini anak gimana? Ya Australia aja gak diterima, apply-nya ke UK kok tambah tinggi gitu. Tapi saya gak mau membatasi Tuhan. Saya bilang kita doa sama-sama. Kalau memang Tuhan kasih, berangkat aja. Saudara tahu dia bilang apa? Dia diterima di salah satu university yang cukup baik di UK. Hanya 1 tahun top up final year. Beri kemuliaan buat Allah kita, saudara. Dia bilang, Mami, this is God's grace. Saya bilang, iya. Lalu dia kuliah, kemarin dia baru lulus, saya baru hadiri graduation dia, saudara. Dia bilang gini, Mami sorry, aku gak dapat first class honor. I have done my best, aku udah lakukan yang terbaik. Tapi mungkin otak aku pas-pasan. Saya bilang gak apa-apa, dia bilang nilai aku kurang sedikit. Saya bilang itu udah cukup baik. Tapi pada waktu dia terima ijazah dia, saudara. Dia bilang, Mami aku dapat first class honor. Dan aku diundang ke London untuk dapat National Award in Social Justice. Karyaku dipajang di sana. Saudara, apa yang gak pernah dilihat oleh mata, apa yang gak pernah didengar oleh telinga, apa yang gak pernah timbul dalam hati, disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jangan batasi Tuhanmu. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan punya blueprint. Kita didesain sesuai dengan rencananya, saudara. Ketika kita taat pada perintahnya, ketika kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita, ketika kita pegang janji kita di hadapan Tuhan, ada maksud dan rencananya buat setiap keluarga yang ada di sini, buat anak-anakmu, buat dirimu, saudara. Pegang janji Tuhan, karena Dia hanya sejauh doa. Dan
Anak saya bilang, Mami, aku takut, tapi aku mau ucapin terima kasih sama Tuhan. Di gereja dia, gereja bule saudara, karena nggak ada gereja orang Indo. Dia bilang ada World Day. Kita boleh pakai baju daerah masing-masing. Kita boleh ajuin worship in our own language. Aku daftar Mami, tapi aku takut. Karena dia tuh lihat orang aja tuh gak pede saudara. Gak bisa lihat mata dengan mata. Aku mau nyanyi Engkaulah Tuhan. Dan dia kasih videonya, di situ saya berlinang air mata saudara. Dia bilang, Tuhan, aku berserah. Ketika aku berserah, Engkau tunjukkan bahwa Engkau adalah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara, saya gak tahu apa permasalahan saudara. Apakah itu ekonomi? Apakah itu keluarga? Apakah ada kekhawatiran saudara? Tetapi hari ini mari kita deklarasikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Ku rindu setiap. Kalau saudara hafal, tutup mata saudara, nyanyikan dari dasar hati saudara. Pegang teguh yang ku pegang. Sama-sama kita deklarasikan, Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami tidak akan menyerah, kami akan berserah sepenuhnya Tuhan. Dengan setengah suara, katakan, Tuhan ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup. Sikiara nama sikara lama hikiara nama syah. Kami tahu bahwa kami lemah Tuhan, tetapi di dalam Engkau kami terima kekuatan itu Tuhan. Kami terima janji-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup. Angkat tanganmu saudara. Berdaulat atas hidup kami Tuhan. Hidupku ku berserah penuh. Berdaulatlah atas hidup kami. Waktu sejenak. Kalau ada di antara saudara yang punya masalah ekonomi, punya masalah keluarga, saudara perlu kekuatan, saudara perlu dukungan doa. Kalau ada kekhawatiran yang berlebih, taruh tangan saudara di dada. Kami akan doakan dari sini. Bapa, selidiki hati mereka Tuhan. Apakah mereka sungguh mengasihi Engkau? Mereka bisa ada di luar sana, tapi hari ini mereka di sini karena mereka sayang sama Engkau. Dan Engkau berjanji untuk orang-orang yang menyayangi Engkau, ada mujizat-Mu, ada perkenanan-Mu, ada berkat-Mu tercurah. Angel, please open heaven for them, Lord Jesus. Berkat Tuhan akan tercurah atas hidup-Mu. Beban-Mu akan diambil oleh Tuhan. Dia akan peluk Engkau, Dia akan hapus air mata-Mu.
Karena dia bangga sama Engkau. Dan hari ini juga berkat 100 kali lipat akan tercurah atas hidupmu. Karena ada Allah yang sayang akan engkau. Bapak-bapak, engkau akan menjadi raja, imam, dan nabi. Tuhan akan buka telinga rohanimu, Tuhan akan buka mata rohanimu. Sehingga engkau bisa menjadi Tuhan, wakil Tuhan di tengah keluargamu. Anak-anakmu akan berbahagia, istrimu akan mengucap syukur. Dan ibu-ibu engkau akan menjadi tiang penolong dan tiang pendoa. Tuhan dengar curahan air matamu. Dia pegang tanganmu. Dan dia akan berjalan bersamamu. Dan anak-anak serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia akan berjalan bersamamu. Roh Kudus pegang tangan mereka dan jangan pernah lepaskan. Hari ini akan ada terobosan. Yang lelah akan diberikan kelegaan. Yang berbeban berat akan memperoleh jawaban doa. Yang sakit akan disembuhkan. Dan seluruh anggota besar keluarga besar CK7 akan dimenangkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, silahkan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya mau lihat berapa banyak orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya Ibu PDP Tin Setiawati. Kiranya Tuhan yang memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop persembahan, bisa mengangkat tangannya dan teman-teman pengerja akan segera melayani Bapak Ibu sekalian. Persembahan juga dapat dilakukan melalui kris dengan cara meng-scan kris yang tertera di depan layar ataupun di depan bangku Bapak Ibu Saudara. Pastikan bahwa penerimanya adalah kolekte GBI PRJ. Baik, apabila sudah siap, saya undang setiap Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan yang akan diikuti oleh doa penutup dan doa berkat. Mari kita satukan hati. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Jemaat kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah di sore hari ini. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Kami ucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan ini. Dan pada saat ini Bapa, kami ucap syukur atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu, Ibu Evangelis Tin Setiawati ya Bapa. Kami berdoa kiranya firman yang telah Kau tabur ini Bapa, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapa.
Kami berdoa Bapa, kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi, dan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau berkati keluarganya, anaknya, suaminya, keluarga besarnya Bapa. Kau berikan kesehatan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan Yesus. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah Kau buatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom, dunia sedang menghadapi tantangan ekonomi besar, konflik bersenjata, susah mencari pekerjaan, daya beli yang menurun hingga terlilit pinjol. Tapi kehidupan anak-anak Tuhan tidak ditentukan oleh situasi, melainkan oleh kasih karunia-Nya. Di era Pentakosta ketiga dan era penuaian ini, termasuk penuaian berkat materi, Tuhan ingin kita berdoa, hidup dalam firman, dipenuhi Roh Kudus, dan menjadi saksi, termasuk di marketplace, melalui cara kita mengelola keuangan dengan bijak di tengah kesulitan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana firman Tuhan membimbing kita mengelola keuangan secara iman dan bijaksana di masa sulit. Banyak orang salah memahami Yakobus 4 ayat 13-17, seolah iman berarti tidak perlu rencana atau kerja keras. Padahal Alkitab mengajarkan perencanaan sebagai bagian dari pertumbuhan iman, seperti semut yang mempersiapkan makanan, dan nasihat Yesus bahwa membangun menara pun perlu perhitungan keuangan. Kita perlu pahami bahwa bagian Tuhan adalah menyediakan berkat, yaitu ide kreatif, kekuatan untuk bekerja, kuasa untuk mujizat, dan perlindungan dari tipu daya. Tapi bagian kita adalah meresponinya dengan bekerja keras, tidak malas, hidup bijak dalam mengelola uang, tidak gengsi, jujur, bayar utang, dan menabung. Keuangan memiliki siklus, seperti hidup dan musim. Masa muda dan masa tua, masa menghasilkan dan masa menggunakan. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena tidak berniat baik, tetapi karena gagal merencanakan. Seperti yang dikatakan oleh John C. Maxwell, gagal dalam perencanaan adalah perencanaan untuk gagal. Dalam Matius 25 ayat 14-30 mengenai perumpamaan tentang talenta, ada dua prinsip penting yang dapat kita pelajari. Prinsip pertama, kita adalah pengelola, bukan pemilik. Tuhanlah pemilik berkat, kita hanya pengelolanya. Tugas kita adalah setia dan bijak dalam mengelola segala hal yang Tuhan titipkan. Uang, waktu, bakat, koneksi, dan kesempatan. Howard Dayton berkata, hal kecil memang kecil, tapi kesetiaan dalam hal kecil adalah hal besar. Menurut Holman Apologetic Study Bible, 1 talenta setara dengan 6.000 denari. Karena 1 denari adalah upah kerja 1 hari di zaman Romawi, maka 1 talenta sama dengan 6.000 hari kerja atau sekitar 17,5 tahun gaji. Artinya 1 talenta sebetulnya bukanlah jumlah yang kecil, dan tentunya kita dituntut setia sesuai kapasitas masing-masing. Maka jangan abaikan apapun yang Tuhan titipkan. Gunakan itu untuk memperluas kerajaan Allah dan jadi saluran berkat. Prinsip kedua, jadilah saluran berkat. Berkat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk misi Tuhan, persepuluhan, buah sulung, dan pemberian kita mendukung gereja, pelayanan, dan misi adalah bentuk kasih dan penghormatan kita kepada Tuhan. Jika tidak dikelola dengan baik atau bahkan kita kubur, Tuhan tentu akan mengambil kepercayaan itu dan memberikannya kepada orang lain yang setia dan mau mengusahakannya bagi perluasan kerajaannya.
Menjadi saluran berkat juga berarti memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan anak, masa pensiun, ataupun asuransi. Firman Tuhan di 1 Timotius 5 ayat 8 mengatakan bahwa orang yang tidak memelihara keluarganya lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Menabung juga menjadi salah satu bentuk pengelolaan yang bijak, di mana kita menunda kebutuhan hari ini demi masa depan. Prinsip tersebut juga dilakukan oleh Yusuf saat di Mesir. Tapi tentu, menabung tidak bisa asal-asalan. Kita perlu menempatkannya di tempat yang terpercaya dan bijaksana. Kalau menabung dianggap tidak beriman, maka kisah Yusuf pun seharusnya tidak ada di dalam Alkitab. Jadi, kita perlu untuk selalu ingat bahwa Tuhanlah yang menyediakan dan kita yang mengelola. Perencanaan dan pengelolaan keuangan bukanlah lawan dari iman, melainkan tindakan iman itu sendiri. Sebagai murid Kristus, marilah kita setia dan bertanggung jawab mengelola berkat-berkat yang Tuhan percayakan, agar hidup kita berdampak dan memuliakannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.